Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan Darjen Health, yang akan memberikan informasi seputar kesehatan. Simak terus informasinya ya. Apakah gaya hidup kita sudah sehat? Pernahkah kita introspeksi diri terkait bagaimana diri kita menjalani gaya hidup selama ini? Memang, tidak sedikit orang yang enggan menerapkan gaya hidup sehat. Salah satu alasannya adalah karena gaya hidup sehat butuh biaya yang mahal. Padahal, tidak demikian. Gaya hidup sehat bisa diatur sesuai dengan budget yang kita miliki. Untuk hal tersebut, berikut beberapa cara gaya hidup sehat dan murah yang bisa kita terapkan. 1. Lari sebagai alternatif nge-gym. Daripada berolahraga di gym dan harus membayar mahal, lebih baik kita olahraga di luar ruangan yang mudah lagi murah. Salah satu olahraga yang mudah dan mudah dilakukan adalah lari atau jogging. Lari adalah olahraga kardio yang baik untuk kesehatan jantung dan kebugaran tubuh secara umum. Olahraga ini bisa kita lakukan selama 30 menit setiap hari, atau 150 menit seminggu. Jika lari masih terasa berat, sekadar berjalan kaki keliling rumah juga tidak masalah. Hal yang pasti, lakukan sekitar 30 menit atau lebih dalam sehari. 2. Meditasi untuk kelola stres. Sering stres dan kita ingin segera terbebas darinya, tak perlu mahal-mahal harus keluar kota. Kita bisa meditasi di dalam rumah, tepatnya di kamar yang sunyi dan gelap. Meditasi bisa meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, aktivitas yang dilakukan dengan duduk diam, memusatkan pikiran, dan perasaan tersebut juga bisa menurunkan tekanan darah, mengurangi keparahan gejala menopause, mengendalikan gejala cemas. Emosi kita juga lebih stabil, sehingga stres bisa dikelola dengan baik. 3. Ganti daging yang kita konsumsi. Kita mungkin sudah tahu manfaat daging bagi kesehatan tubuh. Sayangnya, harga daging yang mahal membuat sebagian orang tak bisa membelinya. Meski begitu, kita tak perlu kecewa. Kita bisa mendapatkan manfaat yang kurang lebih sama ketika mengganti daging dengan ikan, tidak perlu membeli ikan yang mahal, sebab ikan kembung dan sarden saja sudah cukup membantu meningkatkan kesehatan. Kedua jenis ikan tersebut bisa mencegah stroke karena mengandung omega-3, yakni lemak baik untuk mencegah tumpukan kolesterol jahat di dalam tubuh. Selain ikan, telur adalah pengganti yang sepadan dari daging, meski dari segi harga berbanding terbalik. Telur mengandung protein, antioksidan, kolin, omega-3, vitamin D, asam amino, zat besi, dan zinc. Berbagai kandungan tersebut semua bagus untuk kesehatan jantung, kulit, kuku, rambut, mata, dan otak. 4. Memasak dan makan di rumah. Sering beli makan di luar atau delivery berbagai jajanan dan junk food? Jika dihitung, pengeluaran jajan di luar kita bisa jadi merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar. Padahal, makanan dari luar rumah belum tentu sehat dan terjamin kebersihannya. Demi pola hidup sehat yang murah dan ramah di kantong, kita bisa mulai membiasakan diri untuk memasak dan makan di rumah. Apabila tidak bisa memasak banyak ragam menu, tidak perlu khawatir karena kini sudah banyak resep yang tersedia secara online di internet. Selain lebih sehat dan murah, memasak di rumah juga bisa menjadi hobi baru untuk membantu tingkatkan mood dan hilangkan rasa bosan. 5. Terapkan teknik meal prep. Teknik meal prep merupakan kombinasi perencanaan menu makan, berbelanja, dan menyimpan makanan untuk beberapa hari ke depan. Menerapkan meal prep untuk mengatur pola makan di rumah dapat memudahkan keseharian kita sembari menekan pengeluaran biaya. Bagaimana teknik ini dapat menghemat pengeluaran Anda? Dengan teknik meal prep, kita harus membuat rencana menu, misalnya untuk 1 minggu. Berdasarkan rencana menu ini, kita kemudian dapat berbelanja bahan-bahan masakan yang dibutuhkan untuk menu selama 1 minggu tersebut. Dengan begini, kita dapat terhindar dari berbelanja bahan yang tidak perlu, limbah makanan yang dihasilkan pun jadi sedikit.
Metode ini juga dapat membuat kita makan lebih sehat karena sudah bisa merencanakan kombinasi menu, bukan memasak berdasarkan apa yang tersedia di kulkas. Dampak baiknya, kita jadi lebih mudah untuk mengombinasikan berbagai komponen gizi dalam satu menu dan menghitung jumlah kalorinya. 6. Menanam sayur sendiri. Urban farming atau berkebun sayur sendiri merupakan kegiatan berkebun yang dilakukan di perkotaan. Tren ini makin marak, karena masyarakat semakin sadar akan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Tak butuh lahan besar, bermodalkan balkon dan teras rumah saja, sudah cukup bagi Anda untuk berkebun kecil-kecilan. Urban farming sangat bagus dari segi ekonomi dan kesehatan. Sisi ekonominya sangat bagus, karena dengan berkebun kita tidak perlu repot-repot membeli sayuran di luar. Sementara dari segi kesehatan, urban farming bisa membuat kita mengonsumsi sayuran yang bebas pestisida. Kita tentu tahu, kebanyakan sayuran yang dijual bebas kadang mengandung pestisida alias bahan kimia pengusir hama atau serangga. Lebih dari itu, urban farming juga bisa membuat tubuh lebih sehat dan kuat, serta menjauhkan kita dari stres. 7. Hindari rokok dan alkohol. Rokok dan alkohol merupakan dua hal yang wajib dihindari jika ingin memiliki tubuh sehat. Saat merokok, sel-sel dalam tubuh akan mengalami perubahan. Sewaktu-waktu, perubahan tersebut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Rokok juga terbukti punya peran terhadap kejadian kanker paru, penyakit paru obstruktif kronik, jantung koroner, stroke, serta gangguan kesuburan. Sedangkan alkohol bisa merusak ginjal, hati, gigi, wajah, dan jantung. Menurut sebuah studi, alkohol bahkan tidak memberikan manfaat apapun untuk tubuh, malah meningkatkan risiko kematian. 8. Ganti kopi dengan teh. Tak sedikit orang yang memulai harinya dengan menyeruput secangkir kopi hangat. Bahkan, kini banyak orang mengisi waktu istirahat siang dengan minum segelas kopi dingin untuk bantu tingkatkan konsentrasi belajar atau bekerja. Maraknya berbagai kedai kopi kekinian juga mendukung kebiasaan jajan sehingga dapat membuat pengeluaran jadi membludak. Untuk gaya hidup lebih sehat dan tentunya lebih murah, cobalah ganti kebiasaan minum kopi dengan minum teh. Selain relatif lebih murah, teh memiliki banyak efek positif bagi tubuh. Misalnya, seperti kaya zat antioksidan, membantu mendongkrak daya tahan tubuh, dan membuat tubuh serta pikiran lebih rileks. 9. Manfaatkan teknologi. Biasa pergi ke gym untuk berlatih bersama profesional trainer, atau punya dietitian langganan yang menghitung berapa kalori kita tiap makan? Kita menggunakan pedometer khusus untuk menghitung berapa langkah kita dalam sehari? Untuk menghemat budget, kini kita bisa download berbagai aplikasi ponsel terkait pola hidup sehat. Mulai dari aplikasi untuk mencatat kalori, pedometer dalam ponsel, aplikasi panduan olah kebugaran di rumah, panduan yoga, dan masih banyak lagi. Sebagian dari aplikasi ada yang tersedia secara cuma-cuma. Manfaatkan aplikasi ini untuk mendukung usaha gaya hidup sehat dan murah. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jaga selalu kesehatannya. Salam sehat untuk semua.